Oh, sudah hadir. Pak Hud. Ya, Halo. selamat malam. Halo Kuhong. Halo. Siapa itu? Yofi. Halo Yofi. Iya, hai Kuhong. Ada yang mau kenalan Pak Hud? Ya, siapa Bu? Nani Wigati Pak. Oh ya, saya nggak kenal Bu. Belum selesai Pak. Kenalnya Cik D ya Pak. Saya ini lagi dinner jadi di Ubud Bu. Oh oke. Dinner karo sapa Pak? Sama anak mantu karena besok dia ke Jakarta jadi malam ini ngajak dinner. Oh oke. Salam ya Pak buat anak mantunya. Salam kenal. Erling nggak kenal sama anak mantu. Selamat malam Pak Utomo. Iya. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya boleh Selamat off cam malam. boleh. Yang penting ikutan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang meskipun masih di jalan semuanya mau bergabung ya di acara kita setiap hari Rabu, acara yang sungguh spesial. Ya. Judulnya Vegetarian Bahagia. Ya. Oke, ya. Vegetarian bahagia, betul-betul bahagia. Ya. Nanti masih beberapa menit lagi, jam 8 tepat nanti kita mulai ya. Selamat malam yang sudah bergabung. Kita share 7 renungan sebelum makan. Jadi teman-teman yang sudah hadir boleh membaca. Ini sharing Pastor Ferry 2 minggu yang lalu ya. Dan apa yang diperjuangkan di dalam seluruh latihan-latihan di Ego Camp. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain boleh membaca ya, boleh merenungkan, boleh merefleksikan apakah 7 renungan makan ini bisa sungguh-sungguh membuat kita menghargai sepiring makanan yang ada di hadapan kita. Oke, mari teman-teman ikut menikmati, membaca sambil menikmati renungan sebelum makan ini. Wow, ada Ibu Agatha juga, Mas Dodi. Oh ya. Malam Bu Agatha. Selamat malam Bu Agatha. Selamat malam. Sudah semakin banyak ini. Ya, beberapa menit lagi? Masih 2 menit lagi. Kita tunggu. Pastor Ferry masuk. Oh, ada Ibu Anita. Ya. Anita dari Mamuju, Sulawesi. Mamuju. Oke, Ibu Anita nanti bisa sharing makanan vegetarian dari Mamuju nggak ya? Nanti teman-teman, tanggal 17 Agustus, hari Rabu tepatnya, kita itu akan membuat sebuah acara yang sangat spesial, yaitu Pesta Rakyat Indonesia. Kita akan sharing makanan-makanan vegetarian dari seluruh Indonesia beserta resep-resepnya. Terus kita akan juga melakukan kahut ya, menjawab berbagai macam pertanyaan seputar tradisi-tradisi masakan di Indonesia. Ya, misalnya rawon sekondi. Ayo. Iya. Makanan ini sudah jam 20.00. Oke, sudah jam 20.00. Oke, ya kita baik. mulai lah ya. Ya, oke. Selamat malam. Kami Ciwi Hartini yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat bergabung
semua yang sudah bergabung di sini bersama dalam sesi gerakan penyembuhan dunia yang diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing atau Yayasan Prana Jawa Bali bekerja sama dengan EcoCamp. Untuk itu selamat malam pada Pastor Ferry, Bapak Alex, Ibu Shirley beserta tim, dan juga Bapak Hutomo. Sebelumnya, mari kita awali dahulu dengan doa kepada Tuhan Allah Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan rendah hati kami panjatkan syukur atas sesi rahasia makanan vegetarian enak bagian kedua hari ini. Kiranya sharing dan pengetahuan yang kami peroleh akan memantapkan kecintaan kami pada semua ciptaan, dapat meningkatkan kualitas hidup kami secara pribadi, keluarga, berbangsa, dan hidup mendunia. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, rahmat-Mu, agar segala alat dan prasarana menunjang kelancaran sesi malam hari ini dengan penuh keyakinan. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, Namaste langsung saja semuanya. nih, namaste semuanya. Langsung saja nih kepada Bu Shirley. Oke, baik. Akan- Kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting, meeting. Ya, memang Jumpa Zoom meeting. malam hari ini, saya terlebih dahulu ingin sungguh-sungguh menyapa, jiwaku ingin sungguh-sungguh menyapa jiwa teman-teman yang hadir. Atma namaste teman-teman. Atma namaste, Bu Shirley. Atma namaste. Dan teman-teman Bu semuanya. Shirley, Bu Ciwi, dan semuanya. Semuanya. Iya, baiklah. Nah, secara khusus Atma namaste kepada Pak Hutomo Mugi Santoso. Malam. Ya, selamat malam Pak. Dan saya berterima kasih bahwa Pak Hutomo ini sebetulnya orang yang sangat spesial buat keluarga kami. Benar nggak Pak? Benar. Iya, benar. Ya, dan apa? Ada aja. Saya itu kalau kedatangan Pak Hutomo di rumah kami happy. Mengapa? Karena Pak Hutomo itu selalu kelihatan bahagia. Nah, mengapa? Apa rahasianya kok Pak Hutomo kelihatan bahagia? Kita bahas malam hari ini ya Pak ya. Boleh Pak ya? Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin menyapa Pak Hutomo, berkenalan dengan sosok Pak Hutomo, silakan boleh open kamera dan open mic untuk menyapa beliau. Boleh titip pesan nama ke saya bagi yang pengen kenalan secara khusus. Minta nomor WA-nya boleh, Bu. Tidak usah titip amplop ya, Bu. Selamat malam, Pak Utomo. Halo, Mbak Utomo. Malam, Pak Utomo. Selamat malam, Mbak Utomo. Selamat malam, Mbak Utomo. Oh, Pak, terkenal loh Pak. Semua menyapa Pak Hutomo loh Pak. Malam Pak Hut. Oh, kan? Terkenal ya Pak Hut ini. Iya. Malam Pak Utomo. Oh. Baik. Nah, tadi ya Pak ya, pertanyaan pertama Pak ya. Apa sih Pak rahasianya? Kok kalau ke Bandung, khususnya ke EcoCamp, itu happy banget gitu Pak. Wajahnya itu kayak bulan purnama. Rahasianya apa Pak kira-kira Pak? Ya, selamat malam semuanya. Saya tinggal di Bali, Bapak Ibu. Dan saya itu non-vegetarian. Dan sangat hobi kuliner, Bu. Jadi tidak pernah terpikir untuk saat itu ya, tidak pernah terpikir untuk menjadi vegetarian, juga tidak terpikir untuk cari makanan vegetarian. Saya sangat hobi kuliner dan hingga saat ini hampir tiap hari saya minimum sekali makan di luar.
rasanya sangat jarang saya 3 kali sehari makan di rumah. Itu rasanya bisa dihitung hari itu. Oke. Hampir selalu saya setiap hari minimum 1 kali saya makan di luar rumah. Wow, benar-benar ahli kuliner ini berarti ini. Ya, lebih tepatnya senang makan. Dan testimoni saya tentang EcoCamp, karena dulu sering saya di EcoCamp. Kalau di EcoCamp itu saya tidak pernah memikirkan, bahkan tidak pernah sadar bahwa makanan itu vegetarian atau tidak. Itu Bu. Jadi saya menyantap apa aja dan cenderung rakus atau panik barangkali Bu. Karena memang enak. Jadi soal vegetarian atau tidak itu nggak terpikir. Bahkan karena sebagai tamu, di mana Pastor Ferry juga tahu saya suka makan di luar. Jadi sering kali untuk dinner Pastor Ferry menawarkan saya untuk makan di luar. Sering kali saya tolak. Jadi, kalau di Bandung, khususnya di EcoCamp, saya nggak terpikir keluar makan. Saya hanya makan di EcoCamp. Saya suka sekali lodehnya, juga pepesnya, macam-macam. Itulah testimoni saya terkait dengan vegetarian itu. Oke, baik. Terima kasih. Lodeh ya Pak ya? Lodeh, ada juga pepes Bu. Coba Pak. Botok Bu. Botok. Ya. Saya kalau ketemu botoknya ada sambal apa itu? Sambal jeruk, sambal bajak. Ya, betul. Terus ada kerupuk juga itu, Bu. Ya, ada suatu saat saya ajak CEO-nya Body Shop, kami disuguhi soto Bandung. Kalau saya tahu ya. Senengan Yofi tuh. Oh ya. Dan CEO kami nggak percaya bahwa itu vegetarian. Dari sisi kuahnya itu Bu, bahwa itu betul-betul vegetarian dia nggak percaya. Ya itu memang enak. Dan karena salah satu anak saya kebetulan vegetarian, maka kami sempat mengirim 2 pembantu untuk belajar di EcoCamp. Tapi dibawa ke Bali ya? Ya, tapi kalau saya sendiri karena jadi vegetarian itu berat, Bu. Berat dalam arti cari makanan, cari restoran yang vegetarian itu tidak mudah. Jadi per hari ini saya baru jadi vegetarian kalau sedang di EcoCamp, Bu. Atau sedang makan sama anak mantu ya Pak ya? Ya, sedang makan. Ini saya makan sama anak mantu yang vegetarian, Bu. Oke. Iya teman-teman. Jadi Pak Hutomo ini dikepung oleh para vegetaris. Istrinya Ibu Susi Hutomo. Kita akan ketemu dengan beliau minggu depan loh. Pak, minggu depan Ibu Susi loh Pak. Bapak kudu hadir meneh loh Pak. Mendampingi. Ya. Saya kalau bisa catering EcoCamp ya bisa vegetarian Bu. Iya, jadi anak mantunya juga vegetarian, Ibu Susinya juga vegetarian. Jadi kayaknya Pak Hutomo sekarang lebih sering makan makanan vegetarian malah ya Pak ya. Karena sesungguhnya begini Bu. Buat saya itu bukan mempermasalahkan vegetarian atau tidak. Tapi enak atau tidak. Dan sesungguhnya kalau saya diberikan opsi sama-sama enak, vegetarian atau non-vegetarian, tentu saya pilih vegetarian karena lebih sehat Bu. Untuk itu yang usianya sudah kepala 6 tentu karena akan lebih sehat. Oh, Bapak usia kepala 6 nih Pak? Belum Bu.
Iya, baiklah. Terima kasih Pak Hutomo. Nah, jadi Pak Hutomo kira-kira apa nih Pak untuk teman-teman yang saat ini kan artinya makanan vegetarian itu kayaknya semakin lama semakin enak ya Pak ya? Saya begini Bu, intinya adalah kalau bisa menjadi vegetarian jelas nggak akan salah. Tidak akan salah karena sehat untuk tubuh kita dan sehat untuk lingkungan. Gitu. Oke. Jadi bagi yang punya minat apalagi bisa masak vegetarian enak, kenapa tidak gitu. Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini ini Pak, banyak sekali yang sungguh-sungguh ingin belajar Pak menjadi seorang vegetarian, begitu. Nah, jadi mungkin Bapak bisa menyemangati mereka tuh Pak sekali lagi. Ada satu cara yang paling efektif untuk membuktikan bahwa vegetarian itu bisa enak, datang aja ke EcoCamp. Top. Mau teman-teman didampingi oleh Pak Hutomo mau? Kalau mau saya bikin acaranya nih. Acaranya. Pas malam ini tiket gratis ya ke EcoCamp ya. Atau seperti 2 staf rumah saya yang saya kirim ke EcoCamp untuk belajar masak dan sekaligus menikmati makanan di sana. Saya rasa itu cara yang terbaik. Teman-teman, kalau makannya bersama Pak Hutomo, nikmatnya 2 kali lipat. Soalnya Pak Hutomo itu kalau udah apalagi ketemu lodeh itu bisa gini. Zuzi, ini enak sekali. Lagi kekuatannya EcoCamp dan barangkali ini kekuatan Bu Shirley. Itu selalu makanan itu tampil dalam bentuk set. Jadi misalnya masakan apa, kerupuknya itu nggak boleh salah, Bu. Jadi kalau gado-gado kerupuknya ini kerupuknya ini gitu, kira-kira begitu. Jadi selalu muncul dalam satu set yang bikin pas, kita ya. Nikmat sekali makannya. Kira-kira itu juga salah satu kekuatan saya rasa. Iya, betul Pak. Dan itulah memang yang akan saya bagikan malam hari ini Pak. Ya, rahasia makanan enak itu seperti yang Pak Hutomo katakan tadi ya, setnya harus pas. Jadi Ya, Pak Hut itu kalau ke rumah saya selalu bilang ke Mbak Ning atau Mbak Nepi gitu ya, kerupuknya jangan sampai salah. Bikin penasaran nih ya. Itu ya yang membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Oke, karena ini Pak, kami ini kan mendukung ya Pak ya gerakan penyembuhan dunia yang dilakukan oleh Indonesia Pranic Healing Pak. Apakah Bapak pernah mengenal atau mendengar Pak Indonesia Pranic Healing Pak? Kenal sekali Bu. Iya, mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu untuk teman-teman Indonesia Pranic Healing karena sebagian juga yang hadir adalah teman-teman Indonesia Pranic Healing. Atau Bapak mau menyapa secara khusus ketua yayasannya, Pak? Silakan Pak Hut. Pranic Healing dengan EcoCamp itu cocok untuk bergandengan tangan dalam kaitan menyelamatkan dunia dan menyehatkan cara hidup kita khususnya terkait dengan pola makan. Jadi saya ini sebuah kerjasama yang baik yang layak untuk diteruskan dan semoga dengan bergabung bersama daya jangkau gabungan ini menjadi lebih luas. Saya rasa demikian dan saya ucapkan selamat. Iya, kasih selamat loh sama Pak Hutomo loh. Terima kasih Pak VHS. Iya, baiklah. Ya, pamit. Iya, saya berterima kasih sangat spesial ya bertemu dengan Pak Hutomo. Tombo kangen nih Pak, udah lama nggak ketemu Bapak pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk sharingnya. Moga-moga membuat teman-teman terutama yang sungguh ingin belajar
menjadi seorang vegetarian, bisa terinspirasi ya oleh cerita beliau. Pak Hutomo yang tidak sama sekali tidak ingin, bahkan katanya skeptis terhadap dunia vegetarian, dan mengaku kalau bisa catering EcoCamp mau jadi vegetarian. Gitu ya Pak ya. Terima kasih atas nama Indonesia Pranic Healing Pak Hutomo atas sharing malam hari ini. Sama-sama. Selamat malam semua. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Hutomo. Ya. Ada saya ini. Halo. Iya. Oke. Pastor Ferry. Oh iya. Sorry, Pastor Ferry sudah hadir. Masih Aduh, mohon maaf Pastor Ferry. Pak Hud masih ada nggak ya? Pak Hud? Aduh, sudah. Pak Hud sudah baru saja. Gini, teman-teman. Jadi di Bali itu sekarang jam 9. Sedangkan sebetulnya jam tidur Pak Hud itu jam 8. Nah, jadi gitu. beliau mau hadir ini sebetulnya betul-betul karena Perjuangan. keinginan beliau ya untuk menginspirasi semua teman-teman agar jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang vegetarian. Baik, sorry Pastor Ferry, dari tadi keasikan sama Pak Hud, jadi aku tidak melihat bahwa Pastor Ferry sudah muncul. Monggo silakan, mungkin Pastor Ferry bisa menambahkan. Selamat malam. Selamat malam, Pastor Ferry. Ya, mohon maaf ini sedang di jalan ini. Oh ya. Ya, silakan Pastor. Ada yang mau sebentar, disampaikan? Ada Pak ya. Aji, ada Pak Hendro, ada Ibu Agatha. Selamat malam Ibu. Malam Pak, tunggu giliran ya Pak Aji ya. Kampina. Tuh, udah ada yang kenal kan Kampina. Kampina. Siapa yang pengen dapat hadiah Kampina malam hari ini? Ngacung. Saya semua. Oke, baik. Monggo Pak Aji, monggo Pastor, silakan Pastor. Selamat malam. Malam, Pastor. Dikatakan Pak Hutomo tentang apa dia suka makan itu 100% benar gitu ya. Jadi Pak Hutomo itu kalau pengen tahu makanan enak, ajak aja Pak Hutomo. Di berbagai kota dia tahu makanannya enak, dan kalau sudah direkomendasikan Pak Hutomo pasti enak. Ya, tidak mungkin tidak enak. Ya, beliau tidak mau makan apapun semahal apapun gitu kalau tidak enak gitu. Jadi itu kuncinya, sehingga betul bahwa barangkali titik temu untuk memperluas atau mengajak orang untuk mau makan vegetarian adalah jangan ditawari makanan vegetarian, tapi diajak makanan enak, tetapi vegetarian gitu. Dan seperti yang dikatakan Pak Hutomo, sebetulnya memang vegetarian tentu saja lebih sehat. Itu poin pertama ya. Jadi Pak Hutomo ini mendukung apapun yang sebetulnya pertama-tama enak dan sehat gitu ya. Bahkan saya dengar ketika menikahkan anaknya pun pesta pernikahannya itu makanannya vegetarian semua ya. Baik menu yang Eropa atau Italian spaghetti maupun dan kawan-kawan, maupun menu nasi Hainan begitu semacam itu ya, dan satu lagi menu Indonesia, makanan Asia, Indonesia dan Eropa. Pesta perkawinan anaknya saja makanannya vegetarian, tapi para tamu tidak tahu karena semuanya makanannya enak gitu ya. Jadi terima kasih Pak Hutomo sudah berbagi kesaksian bahwa makanan vegetarian itu memang sehat dan semoga enak, sehingga lebih banyak orang yang mau belajar ke arah sana. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Namaste, Pastor. Terima kasih, Pastor Ferry. Hati-hati di jalan, Pastor. Ya. Baik, teman-teman. Ini baru dari Ruteng ini. Ikut apa ada, karena ada yang meninggal, salah satu mantan uskup. Ya, saya ikut mengantar ke sana. Terima kasih. Ikut berbela rasa. Pastor. Baik teman-teman, ada 2 orang penting lagi yang sering makan di EcoCamp. Jadi saya itu bukan ingin memperkenalkan
makanan EcoCamp. Ya, jadi saya sungguh-sungguh ingin memperkenalkan makanan vegetarian. Nah, kebetulan di EcoCamp kami itu mengolah makanan-makanan vegetarian dan entah mengapa semua pada bilang enak lu, enak banget gitu. Dan kemudian akhirnya saya menemukan apa sih yang membuat atau rahasianya apa sih yang membuat makanan-makanan ini enak. Nah, supaya nggak jadi hoak, apakah betul enak atau enggak, karena ini teman-teman kan ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, ada yang dari Mamuju tuh ya, ada yang dari Kalimantan, Rere tuh ya. Nah, apakah betul nih makanan EcoCamp enak? Makanya saya hadirkan orang-orang yang punya martabat sehingga tidak mungkin berbohong. Nah, kan itu Indonesia Pranic Healing ya. Jujur tidak berbohong gitu ya Mas Dodi ya. Iya, Salah satu karakter building yang setiap hari kita afirmasi ya, bahwa kita itu ingin jujur dan tidak berbohong gitu ya, mencintai tidak menyakiti. Itu Pranic Healing. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mau panggil mungkin ini 2 orang teman saya yang hadir. Yang satu Ibu Agatha. Ibu Agatha, apakah hadir malam hari ini? Bu, sesudah itu Pak Aji ya Pak Aji? Bu Agatha ada cuma Ada. iya, Bu. Ibu. Iya, sudah Ibu. saya. Halo. Halo Pak, Ibu. malam. Iya, malam. Nah. Baru sampai. Oh ya. Selamat malam Bu Agatha. Malam Ibu Agatha. Selamat malam Bu. Iya, teman-teman, siapakah Ibu Agatha? Ibu Agatha ini sebetulnya adalah koki yang makanannya juga sangat enak. Nah, tapi beliau ajaibnya itu sering memesan makanan di EcoCamp ya Bu ya? Ya. Terakhir kemarin pesan apa Bu? Pesan rawon, rawonnya enak sekali Bu. Oh, ya. Setuju. Oh, siapa tuh yang ngomong setuju tuh? Saya Tante. Kayaknya Yovita deh. Ya, jadi coba Bu bisa menceritakan nggak Bu kira-kira pengalaman Ibu makan makanan vegetarian di EcoCamp Bu? Pokoknya semua enak Bu dan tidak seperti mula-mula saya makan soto Bandung juga enak. Dan kemarin penasaran saya pesen rawon. Dan rawonnya juga enak, dagingnya seperti daging betulan. Betul-betul enak, Bu. Betul-betul enak ya, Bu Ya, Agatha ya. betul-betul enak ya. Iya. Terus Ibu Agatha ini juga sering memesankan satu masakan EcoCamp untuk anaknya. Ya. Oh iya itu Bu, bakso Malang ya. Nah, bakso Malang ya. Pak Dodi langsung buka PO itu. Namanya favorit ya bakso Malangnya ya. Bakso Solo dan Malang sekitarnya. favorit ya Bu. Iya. Iya, oke. Jadi makanan vegetarian enak itu beneran ya Bu ya? Iya betul Bu. Walaupun saya bukan vegetarian, sekali-kali saya makan vegetarian. Oke, baiklah. Terima kasih ya Ibu Agatha ya atas testimoninya. Moga-moga testimoni Ibu membuat teman-teman yang sungguh-sungguh ingin belajar memasak masakan vegetarian menjadi tertarik ya. Teman-teman, seluruh resep-resep EcoCamp itu sudah dibagikan melalui Instagram. Instagramnya adalah Sofia_the_wisdom. Ya, di situ kita terus ya sampai hari ini membagikan berbagai macam resep vegetarian. Dan ajaibnya loh, Pak Dodi, Indonesia Pranic Healing. Ini gara-gara kami sharing nih, resep-resep rahasia kami gitu ya kepada teman-teman. Wow, kami tuh jadi makin kaya loh karena ternyata banyak sekali yang mengirimkan resep-resep baru, Pak Dodi. Wow. Wow. Buku itu nanti buku resep. Ya, Yovita kemarin udah nyicipin tuh ya Yo ya, yang namanya nasi Hainan EcoCamp ya. Mantap. Tuh mantap ya Yovita ya. Oke banget ya. Kemarin kebetulan itu ada Koabe, nah salah satu Pranic Healing juga.
datang bersama keluarganya. Anaknya itu sampai heran. Pertama dia ragu-ragu makan sate Hainan ya. Terus kemudian akhirnya dia coba-coba satu. Doyan. Wah, doyan, nambah terus sampai habis. Ya, Yo ya, betul ya, Yovita ya. Iya, nasi Hainannya kayak aja suka gitu ya. Oke, ya begitulah teman-teman. Jadi ternyata dengan sharing, dengan berbagi, seperti yang diajarkan oleh Indonesia Pranic Healing, berbagi. Indonesia Pranic Healing itu disebut penyembuhan dunia itu enggak ecek-ecek loh. Setiap hari Jumat mereka itu punya loh teman-teman sesi bersama yang namanya Baksos untuk menghealing Indonesia. Nah, jadi nanti yang mau ikutan dalam gerakan supaya kita itu punya rasa ya bahwa saya ikut loh meskipun sedikit. Indonesia Pranic Healing. Yes, ya. Ibu Ciwi itu setiap jam 5 sore loh membagikan doa yang namanya doa agung untuk Indonesia. Wow, ini menurut saya semangat berbagi yang membuat kita semakin kaya justru. Ya kan? Iya, ya. memang. Oke, baiklah. Kalau gitu boleh ya saya panggilkan satu teman lagi namanya Pak Aji Anjono. Pak Aji. Selamat malam Ibu. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Aji. Malam Pak Aji. Selamat malam Bapak, Ibu. Malam Pak Salam Aji. sehat semuanya. Salam sehat dan bahagia Pak. Salam Bahagia Kampina sekali. dong. Salam Kampina. Salam Kampina. Ayo Pak Dodi, mumpung ada orangnya jangan malu-malu. Kemarin sudah dapat hadiah, jaluk tambah loh Pak. Pak Dodi ini loh Pak, sudah dapat masih jaluk tambah. Coba Amin, apa amin, rahasianya Mas Dodi? Kemarin makan es krim gimana ceritanya Mas? Teksturnya lembut, enak. Terus nggak Dikasih- terlalu banyak ini, ada kejunya. Oh iya, dari cheesecake. Iya. Iya. Oke ya. Jadi es krim Campina ya teman-teman. Mengapa saya menghadirkan es krim Campina? Satu, dengan spontan mereka langsung ikut mau memberi hadiah kepada teman-teman yang berjuang mau menjadi vegetarian. Itu Pak Dodi salah satu itu yang sudah dapat hadiahnya. Wah, habis selamat Pak. Aku belum loh Pak. Aku belum loh Pak. Aku belum dapat hadiah loh Wah, Pak. Ibu Sarli dapat hadiah terus. Belum loh. Hadiah berkat nikmat dari Tuhan. Yes, amin. Iya. Nah, nanti saya mungkin mau meminta Pak Aji sharing tentang makanan EcoCamp yang juga pasti sama aja dengan yang lain. Tapi saya ingin Pak Aji sharing nih tentang justru perjuangan saya ini menjadi vegetarian sejati. Wes. Bisa punya resep-resep itu gara-gara Campina sebetulnya. Nah, satu hari saya diundang oleh Pak Aji untuk datang ke pabrik Campina. Nah, untuk memperlihatkan apa Pak Aji? Silahkan Pak Aji mungkin bisa cerita nih. Untuk memperlihatkan bahwasannya di kantin factory atau pabrik kami itu makanannya itu vegan. Jadi seluruh karyawan dari direktur sampai yang paling rendah kita setiap hari untuk makanan yang disajikan di pabrik itu adalah makanan vegan, tidak mengandung unsur hewani. Karena itu kebetulan juga prinsip dari owners kami, Pak Samudra dan Pak Hendro. Dan kita juga punya es krim, satu lini produk yang tidak mengandung susu sapi. Jadi saat ini menggunakan susu almond, Bu, yang baru. Wow, nikmat pasti itu. Wow. Kalau dulu kita pakai kedelai soya, tapi kata anak-anak sekarang rada jadul. Jadi kita menyesuaikan milenial ganti susu almond. Wow. Nah itu belum itu Pak, itu aku belum icip-icip Pak. Jadi aku belum bisa memuji itu Pak, belum. Sebelum jam 12 besok udah ada ke Solo juga itu Pak. Nah. Pak, dari Surabaya mampir Solo dulu baru ke Bandung ya Pak? Iya, mesti mampir Solo dulu. Mampir di Indonesia Pranic Healing. Pak Haji mau sembuh sehat bahagia, kudu diiyakan tuh Pak. Ini para suhu ini kalau sudah meminta itu harus diiyakan ya Pak, diamin. Iya. Supaya berkatnya melimpah Pak. Iya, baik. Oke, jadi teman-teman perjuangan Campina ya. Sebetulnya saya itu
admire gitu ya kepada Campina. Mengapa? Salah satunya Campina ini itu selalu pakai bahan asli. Misal satu saat kekurangan, saya ingat banget tuh kekurangan, ketan hitam. Nah, ketan hitam. Bukan Pak, kopior. Nah, Kopior. ayo Pak cerita Pak. Ya kalau kopiornya nggak ada ya kita nggak produksi karena kopior itu tidak setiap saat ada. Dan kita kemarin beberapa tahun itu suplai kopior agak sulit ya, makanya kita hentikan. Sekarang baru ada lagi ya kita adakan lagi Bu. Ya karena dan seperti misalnya kelapa itu kita datangkan dalam bentuk kelapa yang sudah kulitnya diambil tapi kelapa segar. Jadi pada saat akan diproduksi baru kita parut ya, on the spot ya. Jadi untuk memastikan kesegaran bahan baku kita, ya memang jadi agak berbeda dengan factory lain, kita semi homemade ya, tapi ya itulah value yang owner kita bawa sampai sekarang adalah ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen. Ini termasuk jujur tidak berbohong juga. Yes. Jadi makanya mengapa saya angkat di dalam kisah kita Indonesia Pranic Healing dan EcoCamp, karena dua lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang betul-betul mau jujur tidak berbohong kepada masyarakat. Kita itu betul-betul membutuhkan kejujuran dalam hidup kita, ketulusan di dalam memberikan berbagai macam kebaikan. Jadi bukan kebaikan yang ecek-ecek, tetapi kebaikan yang sesungguhnya itulah yang ternyata sungguh menyembuhkan ya Pak Haji ya. Amin, ya betul Bu, betul. Ya, oke Pak Haji. Terima kasih banyak. Sebelum jam 12 saya tunggu nanti testimoni menyusul ya Pak ya, sesudah jam 12 ya Pak. Baik, Pak Haji. Teman-teman semua, Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Haji. Selamat malam. Terima kasih. Pastor, ada yang mau disampaikan kepada Pak Haji, Pastor? Romo, sebetulnya selamat malam. Ya, kita ini di training sekian hari belajar masak itu oleh ownernya Campina juga. Jadi sebetulnya makanan EcoCamp bisa enak gara-gara di training oleh terutama Pak Hendro ya. Dicicipi oleh Pak Samudra. Iya, betul. Betul. Dites itu juga yang oleh terjadi. Pak Samudra. Pak Hendro kalau ke Bandung dulu nggak mau makan di restoran, lebih baik bawa makanan dari EcoCamp dimakan di hotel. Betul. Lucu juga itu. Iya, Pak Hendro janjinya sih mau hadir. Mungkin pakai nama lain juga nih Pak Hendro nih ya. Waduh. Iya, karena janjinya mau hadir nih kan, mau mendampingi Pak Haji katanya. Iya. Jadi teman-teman, terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih Ibu ya. Saya off-cam ya Bu. Terima kasih selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak. Terima kasih. Tuh ya, nature in good hands. Ayo ini rahasianya apa nih? Pamer terus. Jadi pengen tapi rahasianya belum keluar. Rahasianya itu ada ketika saya sungguh-sungguh berada di dapurnya Pak Hendro Hadi, pemilik Campina. Beliaulah yang menunjukkan kepada saya, ini loh rahasianya. Silakan Pak Alek bisa bagi Sampai tadi malam pun saya chatting-chatting, ya ini lanjut chatting-chatting dengan Pak Hendro. Kita itu masih membahas tentang terus Pak Alek. Nah, keajaiban rasa. Silakan lanjut Pak Alek. Nah, jadi ternyata Ibu Ciwi dan teman-teman, rahasia rasa itu bukan pada protein hewaninya. Tetapi rahasia rasa adalah ada pada bumbunya. Jadi masak rawon, ya bumbu rawonnya komplit. Kenapa rawonnya EcoCamp dibilang enak banget? Karena memang bumbunya adalah bumbu rawon komplit. Ya, isinya itu bisa macam-macam. Nah, rahasia berikutnya teman-teman ya. Sebetulnya yang membuat gurih ya, yang membuat gurih masakan kita itu adalah protein. Nah, dan selama ini kita itu hanya mengenal bahwa protein itu adanya hanya di daging-dagingan. Ya, mengenal sih ada protein di tahu tempe begitu ya. Tapi tidak mengenal
bahwa ternyata sebetulnya rasa enak atau rasa gurih protein yang tertinggi disebutnya umami, yang waktu itu Bu Chandra sharing, Bu Chandra hadir nggak ya? Bu Chandra sharing ya bahwa Semarang, ya. rasa tertinggi, rasa gurih tertinggi yang paling enak itu disebutnya umami, dan umami ini adalah bahan natural dari yang disebut sebagai sodium glutamat, teman-teman. Jadi yang disebut sebagai sodium glutamat itu bukan hanya yang dibuat oleh pabrik, tapi pertama-tama ditemukan oleh Ajinomoto, ya, itu di dalam berbagai macam atau aneka jamur. Nah, jadi rahasia supaya makanan kita itu gurih, nikmat, protein, makanya diberi umami atau kaldu atau perasa jamur atau Ajinomoto. Nah, seperti semua bahan natural di dunia ini, akhirnya semuanya kan dibikin palsunya dong. Dan akhirnya lebih terkenal bahwa MSG, ya, sodium glutamat itu hanyalah yang palsu yang dibikin secara laboratorium atau tiruannya, ya. Jadi teman-teman, seluruh bahan-bahan natural di dunia ini sekarang ini semuanya itu sudah ada tiruannya, ya. Misalnya rasa stroberi sudah ada bukan tiruannya? Ya kan? Rasa coklat sudah ada kan tiruannya? Essential oil Bu Ciwi sudah ada tiruannya. Ya, yang diambilin itunya ya molekul-molekulnya kemudian dibuat di laboratorium dan jadi sama persis. Bedanya adalah yang satu natural, yang satu adalah ya buatan. Nah, jadi ternyata teman-teman yang disebut sebagai sodium glutamat itu adalah molekul. Ya, molekul yang itu tadi membuat masakan kita menjadi lebih gurih. Dan molekul ini itu mengandung protein tingkat tinggi, ya. Adanya di jamur-jamuran, teman-teman. Jadi kalau masak kuah, kita cemplungi entah shiitake, entah berbagai macam jamur yang minggu lalu saya sudah terangkan ya. Entah jamur tiram, entah jamur kancing, entah jamur merang gitu ya, atau portobello gitu, itu yang biasanya ada di pasar, maka sudah pasti kuah kita itu akan nikmat. Begitu. Ya. Atau buat yang tidak sempat sekarang sudah ada kaldu jamur yang dalam bentuk sasetan begitu ya. Ada seorang teman yang langsung WA ke saya, "Bu, bukankah itu MSG?" Iya betul. Itu memang sodium glutamat, tapi dalam bentuk natural. Yang dibuat dari jamur. Yang dibuat dari jamur. Ajinomoto yang asli, yang harganya mahal banget tuh ada waktu saya ke Jepang tuh saya nemu Ajinomoto otentik waktu pertama kali ditemukan, yang disebut sebagai umami itu ya itu dari jamur teman-temanku. Nah ya jadi rahasia sebuah masakan yang enak itu ada pada bumbunya. Jadi kalau rawon ya bumbu rawon, soto ya bumbu soto. Ya. Soto kami makanya kan enak banget ya Yovita ya. Iya Tan, enak banget. Nah, rawonnya juga kemarin 2 hari malam yang lalu Yovita mencicip tuh. Yovita datang ke Bandung dengan seluruh permintaan. Rawon, soto. Loh. Rendang, aku mau nyobain ini itu. Tante. Nanti kita lihat, nanti kita lihat rasain empalnya tadi. Ya. Nah, jadi ternyata semuanya itu karena kita tambahi umami itu tadi. Atau tambahi protein. Misal rawon ya. Rawon kami itu kalau nggak ditambah gluten, pasti ditambah daging-dagingan dari kemarin teh kok pakai teh ya?
Kemarin itu kita tambahi jamur yang kita olah menjadi analog daging merah kemarin itu, ya. Atau kita tambahi dengan tahu, ya kan? Yo, kemarin makan Bu Rawon ada tahunya kan ya di dalam ya? Ada. Nah, jadi Sama tahu itu labu. pun protein kan? Ya. Nah, jadi kalau ingin merasakan rasa gurih pengganti daging, maka tambahkan ini teman-temanku. Tambahkan bahan-bahan yang kita tahu mengandung satu umami, ya, penyedap rasa, sodium glutamat, ya. Cari deh di jurnal-jurnal berbagai macam bahan alami. Wah, saya sampai jingkrak-jingkrak itu menemukan itu ya, yang mengandung sodium glutamat. Ya, dan saya di-proof oleh anak saya yang seorang farmasis bahwa sodium glutamat adalah molekul dan molekul ini ada dalam bentuk natural, bukan hanya yang terbuat di laboratorium. Nah, ya teman-teman ya. Lalu soto, bumbu soto, suwiran daging ayamnya pakai kemarin pakai apa yo? Pakai jamur tiram tuh. Nanti Yovita akan buka restoran EcoCamp cabang Bintaro. Oke, lalu masakan Cina. Nah, ini Pak Hendro nih yang setiap saat berbagi resep masakan Cina ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu, masuk ya ke Instagram kami ya. Sophia_the wisdom. Oke ya teman-teman. Untuk melihat nih rahasia masakan Cina yang enak itu tadi. Bagaimana caranya? Tanpa kaldu hewani, apalagi pakai daging-dagingannya sama sekali enggak. Wah, banyak sekali resepnya. Ada ratusan teman-temanku. Oke? Ya. Nah, rendang kemarin juga testimoninya Yovita terus nih. Soalnya ini semua Yovita makan ini kemarin di EcoCamp ya. Oke, dan gepuk. Nah, Bu Ciwi sudah merasakan ya. Gepuk ya pakai bumbu gepuk teman-temanku. Hanya tinggal diganti hewaninya itu diganti apakah dengan jamur tiram ya, 2 atau 3 minggu yang lalu saya sudah sharing ya, atau diganti dengan jamur yang sudah kita olah untuk seolah-olah menjadi seperti daging begitu. Itu rahasia pertama. Lanjut Pak Alek. Ini waktunya sudah hampir habis belum? Ya, oke. Nah, ini dia ya. Salah satu penambah rasa dan aroma juga yang sangat natural ya, itu adalah minyak wijen, kecap ikan yang berasal dari nori ya, angciu. Angciu ini arak beras, teman-teman ya. Dan kalau masakan Indonesia bawang goreng, betul ya? Betul kan ya Bu Ciwi ya? Masakan Jawa, wow, apapun ditaburi bawang goreng toh di atasnya toh, benar nggak? Ini semua menambah rasa dan aroma. Oke, baik lanjut Pak Alek. Nah, selain itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hutomo, saya secara pribadi menemukan hal ini ya teman-teman. Nanti sedikit demi sedikit saya akan bagikan ya melalui Instagram karena nggak mungkin semuanya saya share di sini ya. Misalnya risoles nih ya, risoles kami itu selalu ada bumbu mustard kuningnya ini. Nah, mustard kuningnya ini pun diolah. Jadi bukan hanya mustard botolan terus kemudian ditaruh di atas piring, ini diolah. Enak banget. Sayang Pak Hutomo udah keluar. Pasti dia approve itu. Karena ini salah satu makanan kesukaan Pak Hutomo nih, risoles EcoCamp ya. Nah, terus kemudian soto. Ya. Soto itu atau nanti ya kita lihat ya. Jadi ada soto, ada nasi goreng, ada rawon, ada nasi campur Makassar. Saya menciptakan nasi campur Makassar gara-gara Pak Alek loh. Pak Alek bilang, emang kamu bisa bikin nasi campur Makassar? Saya bikin. Dan Pak Alek aja terheran-heran gitu dengan rasa nasi campur kita. Begitu. Oke, lanjut. Nah, kerupuk ini yang tadi dibilang oleh Pak Hutomo ya. Jadi teman-teman, misalnya nih ya, kalau kita tadi disebut gado-gado ya. Gado-gado Jawa Timur, kerupuknya itu udah pasti harus emping dan kerupuk udang.
Syukur kepada Allah sekarang kerupuk udang pun sudah ada yang vegetarian. Nah, ya. Terus kemudian kalau makan rujak, ya, rujak Juhi, rujak Bogor, maka kerupuknya kerupuk mie. Nah, masakan-masakan bersantan, maka kerupuknya kerupuk gendar. Nah, iya kan? Iya kan? Betul kan ya? Nah, itu yang tidak kita sadari. Ibu-ibu, bapak-bapak, mulai sekarang kalau kita mau mau memberikan masakan yang rasanya betul-betul enak ya, jangan sembarangan belanja. Ah, pokoknya seadanya kerupuk deh dibeli. Enggak. Jadi kerupuk pun itu membawa cita rasa terhadap seluruh makanan kita. Begitu. Kalau makan rawon misalnya, ya harus pakai kerupuk udang. Ya, makan lodeh misalnya, ya harus pakai kerupuk gendar. Nah, ini salah satu rahasianya. Sambelnya juga sendiri-sendiri ya. Nah, langsung lanjut. Bu Ciwi udah makin pinter nih. Nah, iya Tadi nih. padahal nanya apa sih rahasianya. Ternyata udah tahu. Lanjut Pak Alex, silahkan. Nah, betul. Jadi kalau makan yang namanya soto, ya jangan pakai sambal bajak atuh, apalagi sambal tauco. Kecuali soto Makassar, benar nggak? Tapi kalau soto Lamongan pakai sambal tauco, ya babar-bubar. Betul nggak? Kalau kita makan bakmoy, ya sambalnya sambal petis atau sambal kecap, bukan menggunakan sambal jeruk. Itu nggak nyambung, Bung. Jaka sambung bawa pedang gitu ya. Nggak nyambung, Bung. Nggak nyambung, Bang gitu. Nah, ini juga ya, jadi aneka berbagai macam sambal. Semuanya teman-teman juga ada. Resep-resepnya ada ya di mana namanya itu tadi ya, Sophia_the Wisdom. Oke, seluruh resep-resep ini ada. Misalnya jamur geprek. Ayo pakai sambal apa? Sambal geprek. Jamur geprek. Ayo pakai sambal apa? Jamur geprek. Bawang. Bawang. Terus? Sama dada. Nah, terus? Nasi dada. Terus sambal mata, sambal jeruk, sambal tauco. Geprek itu seperti ayam Kentucky, bisa dimakan dengan berbagai macam sambal-sambelan ini. Makanya sekarang kan entah KFC entah apa ya, yang menciptakan kan? Apa namanya KFC sambal geprek ya? KFC sambal bajak. Nah, jadi memang karena ini udah jodohnya. Selain sambal bawang itu tadi ya. Ya, sambal ABC itu loh, sambal bawang tuh sambal ABC. Oke, teman-teman. Nah, makin pinter ya sekarang ya. Jadi kalau ingin sungguh-sungguh membuat masakan kita enak, maka jangan sampai lupa nih bahwa sambelnya itu tertentu. Untuk makanan tertentu sambelnya tertentu. Misalnya tadi untuk rawon, maka sambal terasi dadak yang paling enak tidak pakai tomat. Oke. Misalnya lodeh itu udah pasti pakai sambal terasi bajak. Nah, ya. Apa itu tadi sukanya Pak Alex sambal Makassar ya, nasi campur Makassar itu sambelnya sudah jelas sambal tauco. Nah gitu teman-teman, itu rahasianya. Lanjut Pak Alex. Nah ini ya terus ya, jadi ini masih lanjutannya dari tadi. Ada sambal geprek, ada sambal ijo. Ayo, sambal ijo biasanya untuk makanan apa yang paling terkenal? Ayam goreng, lalu apa lagi? Ayam goreng. Yang selalu pasti ada sambal hijau di mana? Nasi Padang. Nasi Padang. Yovita lagi deh. Ya, jadi kemarin kan kita makan tuh nasi Padang di Ecocamp ya. Sambelnya sambal apa? Sambal hijau. Hijau, nggak mungkin sambal yang lain. Oke, teman-teman? Ya, paham ya rahasia-rahasia makan enak. Nah, oke, lanjut Pak Alex. Nah, contoh set menu ya. Kalau kita makanan utamanya lodeh, maka pelengkapnya tidak boleh sembrono. Ya, inilah pelengkap. Tahu nggak? Bagaimana saya bisa tahu hal ini? Karena saya pernah makan
makan di itu loh, makanan raja, restoran makanan raja di Jogja. Di situ terus kemudian saya mempelajari seluruh menunya Sultan. Dari situlah saya tahu deh. Ternyata ini set menu inilah yang tidak boleh. Pernah dengar kata Ristoffel ya? Ristoffel itu adalah makanan komplit Indonesia. Nah, kalau kita belajar Ristoffel, kita akan tahu ini jodohnya itu, yang itu jodohnya ini. Begitu teman-teman. Jadi kalau masak lodeh, teman-teman ya, maka jodohnya adalah pakai botok tempe. Ada resepnya, jangan khawatir ya. Pak Hutomo ini kalau sudah makan botok tempe, wah udah deh. Lupa dunia. Lupa bahwa beliau pemilik The Body Shop. Ya. Nah, botok tempe itu bisa juga diganti dengan tempe bacem. Oke, teman-teman. Lalu pepes tahu atau tahu bacem. Biasanya yang lebih suka manis itu pakai yang bacem-bacem, ya kan? Yang suka agak asin itu pakai yang pepes-pepes gitu. Empal, pepes jamur ya atau oseng jamur. Begitu. Nah, ini kondimennya. Kondimennya adalah harus pakai sambal bajak, kerupuknya kerupuk gendar, dan jangan lupa taburan bawang goreng. Setuju, Mbak Ciwi? Setuju. Setuju ya. Oke, lanjut set menu berikutnya. Nah, ini soto Lamongan ya. Soto Lamongan itu sudah pasti yang namanya sayurannya harus toge, kubis, toge sama kubis rebus. Jangan dikasih sawi. Ya, maka namanya bukan lagi soto Lamongan gitu ya. Dan telurnya telur pindang ya. Atau ya Pak Alek mengingatkan waktu nih ya. Atau pakai telur biasa ini salah ketik nih ya. Perkedel tahu atau perkedel kentang. Soun rebus atau kalau pengen lebih ada rasa soun goreng cabai hijau. Nah, kondimennya coba lihat. Ini nggak boleh dilupakan. Jadi nggak ada ceritanya ya. Di EcoCamp ada soto Lamongan tanpa seledri itu nggak mungkin. Nah ya, makanya mereka bilang Bu Shirley dalam hal ini, waduh galak banget deh gitu ya. Kalau udah lihat set menu di meja, saya udah tahu seledrinya mana, bawang daunnya mana, jeruk nipisnya mana, itu harus ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah inilah yang disebut sebagai kondimen teman-teman. Dan sebetulnya inilah sungguh-sungguh yang membuat seluruh makanan kita menjadi lebih nikmat, lebih enak. Oke. Ya, baik lanjut Pak Alek. Nasi goreng itu harus dengan irisan tomat atau acar, ya irisan tomat atau irisan timun, ya kerupuknya kerupuk udang atau nih kerupuk emping gitu. Jangan pakai gendar, udah pasti nggak enak, gitu loh teman-teman. Ya, oke lanjut Pak Alek. Nah, bakmoy ya. Nanti baca sendiri ya teman-teman ya. Nanti kita kekurangan waktu nih. Nasi bakmoy nih. Kondimennya seperti ini teman-teman. Teman-temannya apa atau apa sih disebutnya makanan-makanan pelengkapnya ya harus ini gitu loh. Bukan harus ya, tapi yang sesuai dengan makanan apa yang utamanya apa? Bakmoy. Nah, ini teman-temannya gitu pelengkapnya begitu. Baik, lanjut Pak Alek. Oke, nah bubur. Mari kita lihat videonya bubur. Silahkan Pak Alek. Ada videonya itu. Coba diklik. Waduh, maaf deh. Maaf, ini harusnya kepres tante. Harusnya memperlihatkan bagaimana salah satu instruktur Indonesia Pranic Healing yang cantik jelita bernama Yovita menikmati makan bubur. Enak nggak Yo? Enak tante, enak. Ya, nah bubur misalnya lihat ya, kondimennya ada yang oriental, ada yang tradisional, ya. Nah, yang oriental itu jangan sampai lupa minyak wijen dan tongcai itu harus. Kalau yang tradisional seledri bawang goreng itu juga harus. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Baik, lanjut Pak Alek. Oke, nasi Padang nih ya, ini juga sama
terus lanjut Pak Alek. Nasi Hainan coming soon. Nih, nasi Hainan coming soon. Saya tuh baru menemukan masak nasi Hainan ya dengan seluruh macam-macam daging-dagingannya itu ya, ada panggang, ada samcan, ada sate ya, dan luar biasa enak sekali. Oke, teman-teman. Baik, lanjut Pak Alek. Nah, snack ya tadi ya sudah ya. Oke, terus Pak Alek. Nah, ini rahasia paling utama sebetulnya teman-teman. Menyediakan makanan. Yes. Karena kita memberi makanan untuk orang lain, maka mari kita mulai dari beli bahannya sampai menghidangkannya penuh dengan rasa cinta dan pelayanan. Maka kita itu akan enak sekali. Oke, lanjut Pak Alek. Oke, nah ini 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 ya sama voucher Nutrifood. 10 orang yang akan mendapatkan hadiah dari EcoCamp. Ya, silahkan masuk ke memberikan alamat atau nomor handphone ke Sophia_The Wisdom. Lanjut Pak Alek, ini yang kita tunggu-tunggu. Yes. Untuk minggu depan akan ada hadiah dari The Body Shop. Ya. Siapa yang sudah pakai produk The Body Shop dan sekaligus sudah vegetarian, ya, kirim videonya, upload di Instagram Sophia_The Wisdom. Anda akan mendapatkan paket The Body Shop yang luar biasa. Yuk ya teman-teman ya. Siapa yang sudah pakai produk The Body Shop dan sekaligus sudah vegetarian. Ya, silahkan lanjut Pak Alek. Ini toko Eco Shop ya. Silahkan gabung dengan itu ya WA kami dan bisa order berbagai macam makanan yang tadi saya sebutkan. Lanjut Pak Alek. Next week. Kalau hari ini kita bersama Hutomo Mugi Santoso, minggu depan kita akan bertemu dengan Ibu Susi Hutomo. Kira-kira siapa ya Bu Susi ini ya? Minggu depan ya, kita dengarkan. Apa sih yang mau di-sharingkan oleh beliau minggu depan? Vegetarian dari sisa bahan makanan. Vegetarian dari kulit jeruk. Vegetarian bikin bakso dari kulit pisang. Kebayang? Enak banget. Begitulah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kita mengolah bahan makanan dari sampah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sherly, EcoCamp semuanya. Terima kasih Pastor Ferry, teman-teman semuanya di sini. Sekali lagi malam hari ini EcoCamp bekerjasama dengan Indonesia Healing. Kami berafiliasi dengan Pranic Foundation dan Institute for Inner Study, mempelajari teknologi penyembuhan prana secara modern dan sistematis. Kami menyelenggarakan kelas-kelas penyembuhan dengan energi prana untuk penyakit-penyakit fisik maupun psikoterapi, penyembuhan relasi, meningkatkan kecerdasan, kemakmuran, dan spiritualitas. Nah, untuk spiritualitas ini kita mesti memantapkan kecintaan kita pada ciptaan Tuhan. Makanya termasuk juga makanan vegetarian juga kita memantapkan kecintaan kita pada ciptaan Tuhan. Betul begitu ya Bu Sherly ya? Nah, kita juga penyembuhannya bukan alternatif, melainkan komplementer, dilakukan bersamaan dengan medis akan mencapai hasil yang maksimal dan lebih cepat. Silahkan bila ingin mengetahui lebih banyak info kami ada di Instagram kami Indonesia Pranic Healing. Oke, dan malam hari ini kita akan melengkapi kenikmatan kita di dalam mensyukuri ciptaan Tuhan, juga melengkapi rasa enak ya dengan vegetarian. Meskipun kita belum makan, tadi kita sudah iming-imingnya sudah membuat kita ingin benar-benar merasakan vegetarian ya. Oke, kita akan melakukan meditasi jantung kembar ya.
Twin Heart meditasi. Twin Heart ini diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui. Ini adalah juga untuk penyembuhan dunia, ya. Bagaimana kita melakukan meditasi ini nanti, kita duduk tegak, kemudian tangan ada di pangkuan, kemudian melekatkan lidah di langit-langit. Yang pertama kita akan merasakan kebahagiaan, mengulangi kebahagiaan yang pernah kita rasakan, kemudian kita bagikan kepada dunia, kepada bumi seisinya. Kita bayangkan bola dunia sebesar bola tenis di depan kita, dengan posisi memberkati kita akan melakukan meditasi. Silakan Anda nanti mengikutinya. Sebelumnya akan dilakukan dengan olahraga dahulu, kemudian nanti juga akan ditutup dengan olahraga supaya energi yang pertama adalah supaya kita bersih, siap menerima energi ilahi. Kemudian olahraga yang kedua dilakukan nanti sendiri-sendiri oleh Anda setelah sesi ini untuk memasukkan energi itu di dalam tubuh kita lebih banyak. Oke, kita akan olahraga dulu. Barangkali kami punya untuk olahraga yang panjang, mungkin bisa dibantu untuk olahraga yang lebih pendek. Pak Dodi bisa Oke, share atau? ya, kita share.